Kali ini kita akan belajar ya tentang pentingnya kebugaran ya di masa pandemi ya, kebugaran jasmani kita. Kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Dengan rendah hati Pak Diego minta Pak Ben untuk membuka di dalam doa. Persilahkan Pak Ben. Baik Pak Diego, selamat siang anak-anak, kita akan awali dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan tubuh yang sehat hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini. Menyerahkan acara kami untuk kami boleh belajar bagaimana kami menjaga kesehatan kami, menjaga tubuh yang Tuhan sudah berikan dengan melakukan pola hidup yang sehat. Akan menuntun kami melalui SJWanti ini, bagaimana kami bisa melakukan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru yang akan membimbing kami di sepanjang SJWanti ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ben untuk doa pembukanya. Nah anak-anak, kita ada di acara SJWanti ya. Di episode kali ini seperti yang Pak Diego sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan sama-sama ya, bagaimana belajar tentang pentingnya ya kesehatan di masa pandemi, pentingnya kebugaran tubuh di masa pandemi. Nah, sebelum kita mulai, Pak Diego ingin memperkenalkan yang tentunya kalian sebenarnya sudah kenal ya dengan Bapak Ibu Guru ya, sebagai guru olahraga di SMA Kristen Gloria 1, yaitu ada Bu Desi. Bu Desi, bisa sapa kita? Selamat siang Pak Diego, selamat siang Pak Desi semuanya. Selamat siang Bu Desi, terima kasih Bu Desi. Dan yang kedua ada Pak Moses. Nah Pak Moses ini Pak Dirukip ya. Pak Dirukip, nanti kita akan ketemu dengan Pak Moses ya. Kita akan praktek bagaimana menjaga kebugaran di masa pandemi ini. Nah anak-anak langsung saja Pak Diego menyerahkan ya waktu selanjutnya kepada Bu Desi. Persilahkan Bu Desi. Terima kasih Pak Diego. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk Pak Kennedy selaku Kepala Sekolah, dan juga selamat siang untuk Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga selamat siang untuk Bapak Ibu Guru semuanya, dan selamat siang juga untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Terima kasih karena kesempatan pada siang hari ini kami dari tim PJOK diberikan kesempatan untuk memberikan materi di acara webinar pada siang hari ini tentang pentingnya kebugaran jasmani di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa langsung saja Bu Desi akan menyampaikan untuk materi sedikit berkaitan dengan kebugaran jasmani. Kemudian ada bagaimana caranya ya kita bisa menjaga tubuh kita di dalam masa pandemi ini. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Kemudian juga ada atau pentingnya di dalam kita melakukan kebugaran jasmani atau latihan-latihan yang masuk di dalam kebugaran jasmani. Apa saja sih? Nah, kemudian kita juga nanti akan mempelajari tentang senam tabata atau gerakan tabata. Mungkin bisa langsung izin untuk share screen, Bu Regina. Oke, baik anak-anak, Bapak Ibu Guru semuanya, siang hari ini yang pertama di dalam materi webinar hari ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian kebugaran jasmani itu sendiri apa, ya. Kemudian seperti yang Bu Desi sampaikan tadi, manfaat dari latihan kebugaran jasmani. Ya, apa saja sih manfaatnya untuk tubuh kita di dalam kita melakukan gerakan-gerakan baik yang ada di dalam komponen latihan kebugaran jasmani maupun dalam gerakan tabata. Kemudian ada beberapa cara untuk menjaga tubuh kita supaya bugar atau supaya sehat. Nah, apa saja sih caranya bagaimana?
Nah, kemudian nanti juga akan ada gerakan-gerakan tabata yang akan kita praktekkan. Oke. Next. Next, Bu Regina. Oke, baik anak-anak, di masa pandemi ini telah mengubah tatanan dalam kehidupan manusia ya anak-anak. Terlebih di dalam aktivitas yang mana sebelumnya masyarakat itu melakukan secara langsung, tapi dengan kondisi yang pandemi saat ini beralih semuanya dalam daring, baik itu pembelajaran maupun dalam melatih tubuh kita atau berolahraga. Nah, kondisi tersebut ini membuat aktivitas fisik kita itu sangat berkurang, sehingga aktivitas di masyarakat itu amat sangat kurang sekali, ya. Nah, tetapi anak-anak, dengan kondisi pandemi seperti ini, selain kita memakan makanan yang sehat, ya, pola hidup yang sehat, olahraga ini juga menjadi salah satu alternatif untuk mengatasinya, ya. Selain menjaga bentuk tubuh, ya, terutama, nah ini terutama untuk putra-putrinya ini ya. Kemudian bisa juga olahraga itu menjadi salah satu cara untuk terhindar dari penyakit, yang mana dengan berolahraga itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya di masa pandemi ini, sehingga dengan kita berolahraga risiko terkena COVID-19 itu pun menjadi semakin kecil. Nah, tidak terlepas juga yang mana dari program pemerintah juga dengan adanya vaksinasi ya yang sudah dilakukan. Nah, kita juga bisa menggunakan kesempatan itu ya untuk memberikan imun di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak dari berbagai kebugaran jasmani atau olahraga ini yang bisa kita lakukan tidak perlu keluar atau jauh-jauh. Kita bisa melakukan di tempat yang bisa kita jangkau, misalnya di dalam rumah. Nah, kita bisa melakukan, tidak usah keluar rumah atau kemana ya, tapi bisa dilakukan di dalam rumah. Pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri atau physical fitness ya, menurut Sudarno ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan tubuh itu masih bisa menyimpan cadangan energi untuk aktivitas lainnya. Di sini misalnya kalian ya dari pagi sampai siang sudah melakukan aktivitas dalam proses belajar mengajar ya. Nah, setelah dalam proses belajar mengajar ini untuk waktu berikutnya kalian masih sanggup ya, masih bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Mungkin kalau di masa tidak pandemi ya, untuk yang putra anak-anak, kebugaran jasmani kita akan melihat fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seseorang yang melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan olahraga itu karena ingin mempertahankan kebugaran jasmani, karena ingin supaya tubuhnya itu sehat, ya. Kemudian dengan olahraga yang teratur ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan, ya. Sebagai contoh, seorang yang sudah terbiasa berolahraga secara teratur, ia akan memiliki tingkat kebugaran jasmani itu lebih baik ya dibandingkan dengan orang yang tidak terbiasa berolahraga. Dan orang yang sering atau teratur berolahraga dan melakukan latihan kebugaran jasmani ini akan terhindar dari kekurangan fisik. Nah, bisa seperti kelemahan, ketahanan, dan kelenturan. Nah, kebugaran jasmani untuk kehidupan sehari-hari ini, fungsinya ini menurut dari Dr. Kenneth Cooper. Ya. Next, Regina.
Nah, anak-anak, setelah kita tahu pengertian dari kebugaran jasmani, nah kita akan melihat selain kita tahu pengertiannya, manfaatnya itu apa? Dari kita melatih ya tubuh kita dengan latihan-latihan yang ada di dalam komponen kebugaran jasmani nantinya ya supaya tubuh kita sehat. Nah, manfaatnya yang pertama di sini adalah yaitu dengan melakukan kebugaran jasmani memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi. Nah, di sini anak-anak, orang yang rutin berolahraga dan memiliki fisik yang bugar, ini akan memiliki tingkat kebugaran hidup yang lebih tinggi. Kenapa? Dengan kata lain, manfaat pelatihan dari kebugaran jasmani ini, kesehatan fisik dan mental seseorang itu akan terjaga dengan baik dan akan bermanfaat dalam menurunkan risiko seseorang itu mengalami kematian dini. Dan manfaat yang kedua adalah meningkatkan kinerja organ-organ penting di dalam tubuh. Nah, meningkatkan kinerja organ-organ penting di dalam tubuh dengan memiliki fisik yang prima, dengan memiliki fisik yang sehat, organ tubuh kita yang paling penting yaitu seperti jantung misalnya, ini akan mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efisien. Nah, tubuh yang fit ini akan memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit, ya, penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Ya. Kemudian menjaga kebugaran jasmani, ya, ini juga dapat meningkatkan kinerja paru-paru. Ya, organ tersebut akan mampu mendistribusikan dan mengolah oksigen di dalam tubuh secara maksimal. Alhasil, seseorang tersebut akan terhindar dari berbagai masalah pernafasan. Nah, manfaat yang ketiga, anak-anak, yaitu meningkatkan kemampuan tubuh untuk memulihkan diri. Nah, tubuh yang fit ini memiliki ketahanan dan kebugaran lebih baik ketika kita mengalami cedera. Hal ini karena ketika seseorang itu rutin berolahraga, ya, tubuhnya itu akan memiliki otot yang lebih kuat dan keseimbangan yang lebih baik, sehingga kemampuannya untuk pulih pun itu menjadi lebih cepat. Yang keempat adalah meningkatkan mood dan energi. Nah, kebugaran jasmani atau olahraga atau berolahraga ini dapat juga meningkatkan mood, ya, atau meningkatkan kondisi psikologis dan mental dari seseorang. Latihan fisik yang ringan, ya, melakukan gerakan-gerakan fisik yang ringan, ya, itu untuk menjaga kebugaran jasmani ini bisa menjadi cara terbaik, ya, untuk memperbaiki mood atau menjaganya supaya bisa stabil dalam menjalani kegiatan sehari-hari sekaligus bisa mengurangi stres. Nah, manfaat yang kelima yang terakhir adalah meningkatkan kualitas tidur. Nah, kualitas tidur di sini juga akan semakin baik anak-anak bila kebugaran atau kesehatan tubuh kita itu akan terjaga. Ya, kita bisa tidur tepat waktu dalam artian jika kita memiliki waktu tertentu untuk tidur malam, ya kita harus tidur di jam tersebut, ya sehingga manfaat dari latihan kebugaran jasmani atau manfaat dari waktu yang sudah kita atur untuk pola tidur kita ini dapat membantu kita. Tubuh kita juga bisa merasa fit, terutama untuk latihan kebugaran jasmani ini bisa membantu kita untuk kita bisa tidur lebih cepat, ya, atau kita bisa tidur bahkan yang biasanya tidak bisa tidur nyenyak, ya,
Kemudian sebelum tidur kita melakukan aktivitas kegiatan untuk fisik kita sebentar, ya. Kemudian itu akan membuat kita bisa tidur nyenyak. Next. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih caranya kita bisa menjaga kebugaran jasmani di masa pandemi ini. Next. Nah, caranya anak-anak, di sini Bu Desi memberikan dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama di sini ada kita bisa melakukan gerakan-gerakan atau latihan-latihan yang ada di dalam komponen kebugaran jasmani. Yang kedua adalah dengan kita berolahraga tabata. Next. Nah, apa saja sih latihan komponen kebugaran jasmani? Next. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan, ini kita bisa melakukan di rumah. Tanpa keluar rumah pun kita bisa melakukan. Yang pertama di sini ada latihan kekuatan. Nah, latihan kekuatan ini bisa seperti push up, ya, sit up, ataupun kalau di rumah ada alat bisa menggunakan olahraga pull up, ya. Dan kita bisa melakukan olahraga juga naik turun bangku. Nah, ini bisa melatih kekuatan. Next. Yang kedua adalah latihan kelentukan. Nah, untuk latihan kelentukan ini salah satunya seperti bisa mencium lutut, ya, bisa dilakukan dengan duduk, ya, ataupun dengan berdiri, ya, kedua kaki rapat. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan kayang. Nah, gerakan kayang pun sendiri ini bisa dilakukan dengan posisi tidur, dari posisi tidur atau dengan posisi dari berdiri, ya. Kemudian gerakan yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk melatih kelenturan, di sini ada duduk, tarik, menarik, di mana ini saling berhadapan, ya. Kemudian kedua kaki menempel, sehingga tanpa ada penekanan, kakinya pun tidak usah terlalu lebar juga, ya. Kemudian kedua tangan, ya, ini saling berpegangan tangan. Next. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Nah, untuk latihan keseimbangan ini bisa dilakukan juga dengan cara berdiri dengan menggunakan satu kaki. Nah, berdiri dengan menggunakan satu kaki ini salah satunya bisa melakukan dengan gerakan keseimbangan seperti model pesawat terbang, ya, itu bisa, ya. Kemudian juga bisa berdiri, ya, jika berdiri biasa, tetapi menggunakan satu kaki, ya. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan latihan sikap duduk. Yang membedakan sikap duduk biasa di sini adalah dengan latihan keseimbangan adalah sikap duduknya ini tumpuannya ada di pantat. Kedua kaki diangkat. Nah, supaya bisa terangkat, ya, ditopang dengan kedua tangan. Ya, seperti itu. Next. Nah, yang keempat, latihan yang bisa kita lakukan adalah kelincahan. Ini yang masuk di dalam komponen kebugaran jasmani. Nah, kita bisa melakukan lari zigzag. Nah, lari zigzag ini kalau kita melakukan di rumah tidak memerlukan ruangan yang panjang atau yang luas, tidak. Ya, kita lari bolak-balik tidak harus zigzag pun tidak apa-apa, ya. Jogging seperti itu, ya. Tetapi karena ini untuk melatih kelincahan diberikan mungkin kalian ada botol minum, ya. Itu bisa dipakai. Ya, kemudian jaraknya pun itu bisa kalian sesuaikan dengan kalian sendiri. Yang kedua yaitu bisa melewati box, ya, dengan melompat, dilakukan berulang-ulang, dan juga bisa melompat dengan melewati bangku, ya, seperti itu. Next. Yang kelima adalah latihan kecepatan. Nah, untuk latihan kecepatan ini yang biasa kita lakukan di dalam berolahraga, jika memang tidak PTM, ya, ini bisa dilakukan dengan cara lari sprint, ya. Selain juga
selain lari sprint, ini juga bisa kita lakukan dengan speed agility leader kotak. Ya, ini ada alatnya, di mana setiap kaki itu bisa melewati tiap kotak-kotak itu, tidak boleh menyentuh. Ya, next. Nah, yang berikutnya adalah latihan daya tahan. Nah, untuk latihan daya tahan ini salah satunya adalah gerakan plank. Ya, gerakan ini pernah dilakukan juga ya oleh anak-anakku semuanya dan hasilnya sangat luar biasa. Ya, nah, jika gerakan ini kalian lakukan dengan benar, itu akan terasa sekali di bagian perut. Ya, next. Nah, yang berikutnya adalah latihan koordinasi. Nah, latihan koordinasi ini bisa kalian lakukan seperti kalian passing bola. Ya, passing bola mulai dari apa? Mungkin gerakannya bisa melalui atas kepala. Ya, berdiri dulu 5 orang. Dari belakang bolanya lagi dikembalikan ke depan. Bisa dari samping kiri. Ya, kemudian dari belakang kembalikan lagi ke kanan depan seperti itu. Yang terakhir adalah bisa melakukan gerakan melempar bola. Ya, dari tembok, dipantulkan dari tembok, kemudian ditangkap lagi, dipantulkan lagi, kemudian ditangkap lagi. Next. Nah, sekarang kita akan lihat tadi kan beberapa gerakan latihan dari komponen kebugaran jasmani. Nah, sekarang dari olahraga Tabata. Nah, olahraga Tabata. Next. Olahraga Tabata ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Jepang yang bernama Izumi Tabata pada tahun 1995. Izumi Tabata ini mengimprovisasi olahraga yang namanya High Intensity Interval Training atau HIIT. Ya. Tabata ini merupakan suatu bentuk latihan dari HIIT yang bermanfaat di mana meningkatkan stamina kebugaran tubuh. Tabata ya, untuk gerakan Tabata itu umumnya adalah gerakan atau menggabungkan dari berbagai latihan kardio, kemudian latihan kekuatan dan latihan-latihan dengan waktu yang singkat. Untuk gerakan Tabata sendiri anak-anak, rata-rata waktu ya yang dipraktekkan, yang dihabiskan untuk latihan fisiknya ya ini berkisar 4 sampai 7 menit. Tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, sehingga gerak sangat cocok bagi seseorang yang memiliki rutinitas yang padat atau yang sibuk. Karena gerakan Tabata ini hanya membutuhkan waktu 4 menit. Dengan gerakan olahraga Tabata 4 menit ini memiliki manfaat yang luar biasa yang bisa kita rasakan untuk tubuh kita. Jadi kita tidak perlu keluar rumah ya atau mau kemana, tidak usah. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan ini di rumah sendiri. Ya. Selain juga itu kita juga bisa terhindar juga dari COVID ya, seperti itu. Nah, untuk gerakan Tabata ini gerakannya sangat mudah. Ya, gerakan Tabata ini cukup dibagi menjadi 8 set atau 8 gerakan untuk 4 menit. Ya, satu setnya di dalam gerakan Tabata ini selama 30 detik. Nah, di mana 20 detik ya itu untuk olahraga berintensitas tinggi, kemudian 10 detiknya itu untuk istirahat, baru melakukan gerakan berikutnya atau set berikutnya. Nah, bisa Budesi contohkan beberapa gerakan olahraga Tabata di sini ada sit up, high knee running in place, ya, kemudian push up, squat, lunges, kemudian step up untuk carrier, kemudian plank
dan jumping jack. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh gerakan Tabata. Nah, kalau anak-anak melihat ya di layar kalian, antara gerakan nomor 1 dan gerakan nomor 2, di situ ada anak panah. Ya, di tiap-tiap gerakan itu, di tiap set itu ada anak panah. Nah, di anak panahnya itu, ya, itu istirahat dulu 10 menit. Ya, di tiap anak panah itu istirahat 10 menit. Nah, istirahat 10 menit itu juga bisa mempersiapkan kita, ya, bisa mempersiapkan diri kita untuk melakukan gerakan Tabata selanjutnya di set berikutnya. Ya, mungkin kita bisa meregangkan dulu ya tangan kita atau kaki untuk mempersiapkan gerakan-gerakan berikutnya. Nah, gerakannya seperti ini. Dari 8 set ini, gerakan ini waktunya hanya 4 menit. Ya, 4 menit. Nah, untuk gerakan olahraga Tabata ini sendiri, ini ada musiknya. Ya, ada musiknya. Nah, musiknya ini juga ada musik Tabata khusus. Ya, ada olahraga Tabata khusus. Ya, jadi tidak sulit ya ketika kita mau berolahraga dengan olahraga Tabata ini, kita mau olahraga dengan musik yang slow atau yang mungkin agak sedikit keras supaya kita lebih semangat ya, itu tergantung kita ya. Next. Nah, gerakan Tabata ya yang sudah kalian lihat tadi ada 8. Untuk gerakan Tabata ini tidak membutuhkan banyak alat olahraga. Dan gerakan Tabata ini bisa dilakukan di satu tempat seperti di rumah. Ya, kita tidak usah keluar rumah ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah di dalam kita memilih atau merangkai beberapa gerakan ya atau variasi dan juga pengulangan-pengulangan gerakannya, ini semuanya disesuaikan dengan kemampuan. Ya, misal Bu Desi hanya ingin gerakan di tangan. Ya, kita bisa melakukan itu, kita bisa mencari gerakan itu hanya untuk tangan saja. Ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kemampuan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah apapun bentuk olahraganya, apapun bentuk aktivitas yang kita lakukan ya untuk tubuh kita, fisik kita, baik itu latihan komponen kebugaran jasmani, senam aerobik, senam lantai, ya, kemudian Tabata atau yang lainnya, harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, pemanasan ini bisa dilakukan kurang lebih 10 menit. Nah, tujuannya salah satunya adalah supaya kita tidak cedera. Nah, untuk olahraga yang lainnya, Tabata ini jika dilakukan secara rutin ya dan pola makan yang baik, ini bisa kita rasakan ya hasil yang kita idam-idamkan, terutama untuk tubuh kita, untuk kebugaran tubuh kita. Next. Nah, dengan latihan kebugaran jasmani anak-anak, baik itu komponen-komponen kebugaran jasmani dan Tabata, tubuh kita akan kuat. Kita akan memiliki imunitas ya. Kemudian kita tidak mudah terserang penyakit. Dengan adanya latihan ya kebugaran maupun olahraga Tabata, diharapkan ini bisa menjaga tubuh kita ya secara fisik, secara psikologis juga ya. Ini bisa membuat kita tidak emosi juga ya, bisa kita rasakan. Salah satu manfaatnya tadi ya bisa meningkatkan mood juga, kemudian bisa meningkatkan kualitas tidur kita,
Selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan tubuh kita ya ketika kita mengalami cedera, dan juga bisa meningkatkan kinerja organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita, dan juga bisa memiliki tingkat harapan hidup yang lebih baik karena kita menjaga tubuh kita selalu tetap sehat. Next. Oke, terima kasih. Demikian untuk materi webinar pada siang ini. Mungkin langsung saja Bu Regina ya, jika ada pertanyaan dari anak-anak, silakan. Bisa melalui chat box atau langsung. Jika memang belum ada, saya juga akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan siang hari ini. Nantinya juga anak-anak akan ada tugas ya yang harus kalian kerjakan, yang mana tugas itu nantinya anak-anak kelas 10, kelas 11, kelas 12, kalian nanti akan mendapatkan sebuah tugas yang mana membuat video ya. Tugasnya kalian akan membuat video tentang gerakan Tabata. Nah, untuk gerakannya, untuk gerakan Tabatanya tidak harus sama seperti yang Bu Desi sampaikan, Bu Desi tampilkan tadi. Ya, tidak harus sama persis seperti itu. Anak-anakku bisa mencari sendiri ya, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika memang kalian cedera di kaki, ya bisa kalian mencari gerakan-gerakan mungkin di tangan seperti ini, ya hanya berdiri saja, kemudian bisa seperti ini, ya atau ganti salah satu seperti ini, banyak sekali. Bisa putar kiri, putar kanan seperti itu, ya. Sebaliknya juga jika ada cedera di tangan, anak-anak juga bisa mencari gerakan-gerakan di kaki, banyak sekali contohnya ya. Nah, untuk sumbernya bisa juga kalian lihat di YouTube ya. Di situ juga sudah ada untuk gerakan-gerakan Tabata, dan juga dari beberapa materi yang Bu Desi sampaikan ya ketika dalam pembelajaran itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah tugasnya itu akan dikumpulkan hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sampai pukul 5 sore. Nah, tugas itu nanti dikumpulkan di psikologi. Nah, untuk pengumpulan tugasnya yang berupa video gerakan Tabata nantinya akan dikirimkan di link OneDrive, yang mana untuk linknya ini nanti akan diinfokan ke Bapak Ibu guru wali kelas ya. Kemudian ketentuannya, anak-anakku semuanya kelas 10, 11, 12, di dalam pengerjaan tugas video gerakan Tabata ini, kalian wajib dan harus menggunakan seragam lengkap olahraga, baik atasan maupun bawahan, dan bersepatu. Ya. Nah, jika ada kendala, misal kalian sakit, ya untuk penugasan kegiatan ini ya mohon anak-anak bisa menginfokan ke Bapak Ibu wali kelas ya. Nah, kemudian info yang terakhir untuk penugasan anak-anak ini berkaitan dengan penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri untuk kelas 12 mohon perhatiannya untuk kelas 12 untuk tugas video gerakan Tabata ini akan dimasukkan sebagai nilai uprak. Ya, ini untuk kelas 12 akan dimasukkan sebagai nilai uprak. Kemudian untuk kelas 10 dan kelas 11 akan dimasukkan untuk nilai keterampilan. Ya, seperti itu. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Oke, Bu Desi, gerakan mana sih yang paling tepat untuk aktivitas kita yang
keseringan duduk. Nah, ini yang juga sudah pernah Bu Desi sampaikan di dalam pembelajaran olahraga. Ini kita bisa melakukan gerakan-gerakan peregangan, ya, karena kita seharian beraktivitas. Nah, untuk peregangan ini bisa dilakukan duduk maupun juga berdiri. Kalaupun duduk, ya, kita bisa melakukan gerakan seperti memutar kepala, ya, seperti ini, ya. Kemudian kita bisa meluruskan kedua tangan ke atas, ya, kemudian bisa ke kiri, ya, atau kemudian ke kanan, ya. Kemudian kita bisa memutar pinggang kita, ya, seperti itu. Atau kita bisa meluruskan kedua kaki, duduknya agak ke depan di ujung tempat duduk, ya. Kedua kaki, ya, kemudian ditekuk, kemudian diluruskan lagi, seperti itu. Ini juga sangat membantu sekali, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan peregangan di jari-jari tangan kita, seperti itu, ya. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, ini ada pertanyaan lagi, ya. Oke, kita berikan dua kesempatan ya untuk bertanya, ya. Nah, di sini ada yang bertanya, videonya harus 4 menit. Ya, untuk tugas videonya 4 menit saja, tidak usah lama-lama. Hanya 4 menit jika anak-anak melakukan gerakan itu dengan sungguh-sungguh, ya, itu akan kerasa sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Maka dari itu gerakan 4 menit ini diharapkan kalian bisa mempraktekkan gerakan ini dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan gerak, ya, percuma jika kalian hanya gerak biasa seperti itu, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ya, untuk gerakannya, ya, nanti ada 8 set gerakan, ya, 8 set gerakan. Tiap gerakan itu 20 detik, ya, berkisar 20 detik. Kemudian ada waktu istirahatnya 10 menit, baru masuk ke gerakan yang kedua. Kemudian istirahat dulu 10 menit, kemudian ada masuk ke gerakan berikutnya. Ya. Oke, untuk sesi tanya jawab udah cukup. Akan saya kembalikan ke Pak Diego. Terima kasih. Bu Desi, terima kasih untuk pemaparan materi dari Bu Desi mengenai gerakan apa saja yang bisa membuat kita itu tubuhnya tetap bugar gitu ya di masa pandemi seperti ini. Nah, anak-anak, sebelum Pak Diego memanggil narasumber berikutnya yaitu Pak Moses, kita akan melihat satu video tentang gerakan senam Tabata. Silakan anak-anak dapat memperhatikan, ya. Dan nantinya kita juga akan mempraktekannya, ya. Jadi nanti coba, ya, di ruangannya diberikan space, ya, untuk kita mempraktekkan gerakan ini, ya. Silahkan videonya untuk ditampilkan terlebih dahulu. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go. Round 1.
untuk gerakan senam Tabata yang sudah diberikan dari Pak Moses ya. Nah, kita akan berbincang-bincang ya dengan narasumber yang kedua, yaitu Pak Moses yang ada di video tadi. Pak Digo mengundang untuk Pak Moses bisa hadir di sini. Ya. Selamat siang Pak Selamat Moses. siang Pak Digo. Salam olahraga. Salam olahraga Pak Moses. Nah, Pak Moses, hari ini kita mau ngapain Pak Moses? Ya, setelah dijelaskan oleh Bu Desi, kita akan mempraktekkan secara bersama-sama. Jadi seluruh siswa dan juga Bapak Ibu guru mungkin bisa mengikuti di depan laptop masing-masing. Baik, menarik sekali. Nah, kita akan mempraktekkan, silakan ya. Anak-anak mempersiapkan tempatnya ya, kurang lebih ya kasih space lah ya, 1 meter gitu ya, dari kamera kalian ya. Terus backgroundnya di-none ya, artinya tidak ada background supaya kita terlihat gerakannya ya. Boleh dipersiapkan, Pak Digo kasih waktu 1-2 menit. Juga Bapak Ibu guru, ayo kita join ya. Kita sama-sama olahraga ya, menjaga kebugaran kita. Nah, nanti akan dipimpin oleh Pak Moses. Nah, sebelumnya ya, sebelum Pak Moses memimpin gerakan Tabata, Pak Digo mau mengundang juga Bapak Ibu guru yang lain, silakan untuk masuk ke dalam sini ya. Sini ada Bapak Ibu guru juga yang akan ikut ya senam Tabata ya. Ada Bu Inyo, Pak Andi, Bu Devi, Bu Angel, Bu Sonia, Bu Siska dan juga Pak Hendri. Dan tentunya juga Pak Digo juga ikut di sini ya. Oke, sudah dipersiapkan? Ya, dipersiapkan posisinya sudah ya. Oke. Silakan Pak Moses, mungkin kita langsung ke posisi aja Pak Moses. Moses di sini. Ya, baik. Selamat sore kepada Bapak Ibu guru dan kepada seluruh siswa. Saya terus berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan terus berharap berserah pada Tuhan di dalam setiap peristiwa situasi yang kita hadapi seperti pada saat pandemi saat ini ya. Sebelum kita memulai, kita akan lakukan pemanasan dulu atau stretching dulu ya. Baik, nanti dengan hitungan 1 sampai 8 nah, kita ikuti gerakan yang akan saya tunjukkan ya. Yang pertama, kita tarik tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 1, 2, 3, 8. Akhirnya sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya kanan, sudah. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan 1, 4, 5, 6 satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki kanan. 1,
Satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belakang, ujung kaki di pegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kakinya, satu kaki. Yang kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang yang ada gerakannya ya. Kaki kanan, yang sedikit diputar. Kan kakinya, 1, 2, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Tengah. Yang diputar. Nah, diputar pelan-pelan ya. 1, 2, badan tetap tegak lurus. Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya. Dan kita dorong seperti ini. Nah, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya kita putar ya. Kita ke depan dan ke belakang ya. 1, pelan-pelan aja. 2, 3, 4, ke belakang. 5, 6, 7, 8. Tangannya lurus. Kita putar juga ke depan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Nah, terakhir kita ayunkan ya. Mulai. 1, pelan-pelan aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan mulai masuk ke 6 tablatannya. Kita akan lakukan bersama-sama. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go. Round 1.
3, 2, 1, get it! Round 3. Five, four, 3, 2, 1, go! Round 4. Halfway. 3, 2, 1, go! Round 5. Five, four, 3, 2, 1, go! Round 6. Three, two, one, go! 3, 2, 1, go! Round 7. Final round. 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 8. Tepuk tangan dulu buat Pak Moses dan juga Bapak Ibu Guru ya. Nah, anak-anak itu gerakan Tabata ya, yang versi ringan ya Pak Mo ya. Ya, Ini versi masih ringan ya, karena itu kita melakukan dengan pakai masker, jadi nggak Iya. bisa maksimal. ya. Nah, jadi mungkin anak-anak kalau di rumah nanti bikin videonya ya, kalian bisa memvariasikan dari gerakannya Pak Moses, dari yang di video, di cuplikan video maupun yang sudah ditampilkan secara live tadi. Mungkin di sini dulu ya, gerakan Tabata dari penjelasan Bu Desi dan Pak Moses. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan dari pemaparannya Bu Desi, boleh, ataupun yang sudah dipraktekkan dari Pak Moses dan juga Bapak Ibu Guru. Silahkan, mungkin bisa di-unmute atau lewat chat box. Nanti Bu Regina bisa menyampaikan. Ini mau kumpulkannya di mana lagi? Bagaimana? Bisa diulangi lagi? Tugasnya dikumpulkan di mana lagi? Nanti ada link yang dibagikan. Oh, nanti ada link yang dibagikan ya untuk pengumpulannya, begitu ya Pak Mas ya? Ya, nanti ada link yang akan dibagikan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang penting sekarang dibuat dulu, ya. Jadi dibuat dulu sesuai kemampuan masing-masing. Ya. Jadi saran dari Pak Moses tadi betul yang disampaikan Pak Moses, bahwa gerakannya nggak perlu yang susah-susah, yang kalian bisa aja dan kalian nyaman ya. Jadi jangan sampai gerakan bikin yang susah-susah nanti malah cedera. Ya, mungkin ada yang tanya? Ada yang bertanya?
Saya Pak Diego. Oh iya, silakan Bu Seli ya. Iya. Ya Bu Seli. Iya, saya tadi ikut senam Tabata, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Anak-anak juga semangat loh ngikuti Bapak Ibu sekalian. Terima kasih diajarkan untuk menambah kebugaran. Pak mau bertanya terkait dengan Tabata ini, idealnya Pak, idealnya itu durasinya berapa lama? Apakah ada hitungan khusus terkait misalkan ada target berat badan atau target lainnya lepas dari kebugaran? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mo. Idealnya berapa menit Pak Mo? Tabata ini sebenarnya menurut Bapak Tabatanya sendiri 4 menitan ya. 4 menit. Jadi kalau misalkan masing-masing anak kan biasanya itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi kalau merasa masih kurang itu bisa ditambah lagi dengan durasi 4 menit lagi seperti itu. Biasanya seperti itu yang dilakukan. 4 menitnya itu Tabatanya langsung ya Pak Mo? Ya, betul. Berarti pemanasannya beda lagi? Beda lagi. Oh ya. beda lagi. Jadi harus pemanasan dulu Bu Seli, pemanasan dulu. Terus untuk Tabatanya sendiri kurang lebih 4 menit. Kalau itu dirasa masih kurang bisa ditambahkan lagi 4 menit. Begitu Bu Seli. Baik, terima kasih Pak Diego, Pak Moses dan tim semuanya. Ya, sama-sama Bu Seli. Oke, mungkin dari anak-anak atau dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan lagi mengenai senam Tabata ini? Saya mau tanya, ini untuk tugas videonya harus berapa menit? Videonya harus berapa menit Pak Mo? Videonya sesuai dengan musik 4 menit ya, 4 menitan ya. Seperti itu. Itu enggak terhitung pemanasan ya? Tidak terhitung. Jadi langsung 4 menit gerakan masuk ke senam Tabata. Ya. Oke, Di Pak, 4 menit makasih. saja ya. Pemanasannya jangan di video ya, nggak usah di video, langsung 4 menit itu. Tapi pemanasannya penting ya, pemanasannya penting. Bukan berarti tidak di video tidak penting, itu penting ya supaya nggak cedera. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini Saya Pak mau bertanya, Pak. Diego Ya. dari Rafael sebentar ya Pak. Dari siswa kelas 11 IPS 1 mau tanya, ada gerakan Pak, ada berapa gerakan ini ya Pak gitu? Ada berapa gerakan Pak Mo sebenarnya? Ya, ini ada 8 gerakan ya. Jadi masing-masing gerakan itu 20 detik dan ada waktu rest istirahat 10 detik seperti itu. Oke, jadi ada 8 gerakan ya, tiap gerakannya 20 detik, istirahatnya 10 detik. Jadi kalau kalian bikin video, berarti kalian juga siapkan stopwatch gitu ya, supaya tahu, oh gerakan saya sudah 20 detik, istirahatnya 10 detik, lanjut ke gerakan lagi 20 detik, begitu seterusnya ya, sampai kurang lebih 4 menit ya. Mengikuti musiknya aja sudah ada waktunya itu. Oh, mengikuti musiknya, Ya. di musiknya, di template-nya itu ya Pak Mo ya? Ya. Di template-nya itu sudah ada waktunya yang sudah diberikan Pak Mo sama Bu Desi. Mungkin ada pertanyaan lagi, tadi saya mendengar ada pertanyaan lagi kayaknya. Iya, mau tanya Pak. Kalau misalnya untuk kesehatan jantung ya atau kardiovaskuler, apakah itu memang syaratnya harus berkeringat, terus detak jantungnya harus meningkat berapa persen, begitu supaya efektif untuk kesehatan jantung atau pembuluh darah jantung, begitu Pak? Atau kalau tidak berkeringat, apakah itu sudah berdampak untuk tubuh kita, gitu? Menyehatkan maksud saya. Terima kasih. Terima kasih. Kriterianya Pak Mo, kriterianya berhasil gitu Pak Mo untuk kesehatan jantung gitu Pak Mo. Ya Ada memang kriterianya nggak, Mo? normalnya harus berkeringat Pak Ben. Kalau nggak berkeringat ya mungkin bisa diperiksakan. Jadi normalnya harus berkeringat. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi harusnya berkeringat ya Pak Ben. Kalau senam Tabata ini saya tadi aja pemanasan udah berkeringat tapi tadi pemanasan udah berkeringat ya. Harusnya sudah ya berkeringat gitu ya. Dan tentunya ya kondisinya harus fit sebelum melakukan senam Tabata ini, betul ya Pak Mo ya? Ya betul. Oke, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi? Ada Pak Diego, ini dari Rian kelas 11 IPS 1 bertanya, ini berapa kalori yang terbakar ya Pak sekali berolahraga gitu Pak? Berapa kalori Pak Mo kira-kira? Wah ini kalau
saya nggak menghitung ini, sebenarnya ada hitungannya sendiri. Ini harus lihat apa kayak kalkulatornya untuk menghitung ini seperti itu. Iya, Misalkan jadi menghitung di nadi dan sebagainya gitu. Ini kita tidak menghitung sampai situ. baik ya. Jadi kalau kami ini tidak menghitung berapa kalori ya, Pak Mo juga nggak menghitung berapa kalori. Tapi sekarang kan modelnya sudah canggih gitu ya. Jam tangan itu bisa menunjukkan gerakan kita itu sudah menghasilkan berapa kalori. Mungkin anak-anak waktu bikin video ya pakai smartboard-nya ya. Berapa kalori? Nah, mungkin bisa sharing nanti di kelas. Oh, ternyata senam Tabata ini menghasilkan sekian kalori. Nah, itu jadi juga pengetahuan baru, ya. Mungkin itu Bu Regina. Oke, baik Pak Diego. Dan ada 2 pertanyaan lagi nih Pak Diego, ini terkait dengan tugas. Boleh, Nah, boleh. apakah bisa menggunakan contoh video yang lama, tapi dibuat video yang baru gitu Pak? Mungkin mengikuti gerakan-gerakannya. Dan juga apakah lagunya ini didapatkan di psikologi atau cari sendiri, katanya gitu Pak. Gimana Pak Mo? Apakah boleh copy dari gerakan mungkin di YouTube gitu, siswa boleh ngopi gerakan lain selain Pak Mo contohkan, lalu lagunya itu dari lagunya Pak Mo sendiri atau boleh ambil lagu yang lain? Ya, untuk gerakan boleh kalian mencontoh di mana aja, ya nggak apa-apa. Terus untuk musiknya itu musik ini akan saya tampilkan di psikologi. Tetapi kalau para siswa ingin memperoleh atau menggunakan musik yang lain itu juga boleh. Itu di YouTube cukup banyak macam-macam musik untuk Tabata 4 menit itu. Oke. Jadi boleh pakai musik yang lain, tapi ya musik untuk Tabata ya. Ya. Jangan pakai genre musik yang lain ya. Jadi yang disesuaikan dengan musik Tabata, begitu Bu Regina. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini satu lagi Pak, apakah boleh menggunakan apa yang sudah diajarkan Bu Desi gitu Pak? Oke, terima kasih. Mungkin di sini saya bisa menjawab ya. Oke, untuk tugas, untuk gerakan senam Tabata, anak-anak, apa yang sudah diajarkan di dalam pembelajaran olahraga, diharapkan tidak menggunakan itu. Kalian mencari gerakan sendiri, ya. Kalian mencari gerakan yang berbeda. Masih banyak begitu, masih banyak variasi gerakan-gerakan yang lain. Jika nanti di dalam penugasan untuk kegiatan SJWanti ini diharapkan tidak ada tugas yang dikirimkan itu sama dengan tugas saat pembelajaran olahraga. Jadi tugasnya harus gerakan yang lain dan musiknya pun tidak boleh sama. Seperti itu. Jadi kalian bisa mencari sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Mo. Untuk musik Tabatanya itu 4 menit itu banyak sekali variasi macam-macamnya. Dan gerakan-gerakannya itu disesuaikan dengan kemampuan kalian sendiri. Ya, jadi tugas untuk SJWanti ini tidak diizinkan menggunakan tugas yang sama dari gerakan yang sudah diberikan saat pembelajaran olahraga. Mungkin 1-2 nggak masalah, tapi jika itu gerakannya dari awal sampai akhir sama persis, ya, tidak ada perubahan sama sekali, tidak diizinkan. Mungkin seperti itu. Ya. Pak, waktu terakhir untuk pembukaannya kapan lagi? Bagaimana? Kita bisa diulangi? Deadline-nya. Deadline-nya Bu Desi? Waktu pengumpulannya? Deadline-nya hari Minggu, ya, tanggal 13 Februari, jam 5, pukul 5 sore. Untuk ketentuannya, kelengkapan di dalam penugasan untuk kegiatan SJWanti siang hari ini, nanti bisa kalian lihat di psikologi, ya. Begitu pula juga dengan linknya untuk pengumpulannya seperti itu, ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Dari Bu Regina mungkin chat box-nya? Pak Diego. Oh ya, silakan. Oke, ya ini saya cuma bertanya ini ya tadi ya setelah ya sudah ada yang tanya tentang yang musik yang digunakan.
itu ya saya ini ada ketemu di YouTube, itu ada remix lagu gitu, tapi yang untuk Tabata itu, tapi ya menggunakan lagu pop. Ya, jadi ya ada satu lagu BTS, kemudian ada apa tadi ya itu. Apakah lagu itu ya boleh digunakan untuk tugasnya? Bagaimana Bu Desi, Pak Mo, boleh nggak pakai lagu BTS, Blackpink ya, yang K-pop ya maksudnya ini ya? Enggak ya, juga ada yang lain itu ya, ada Dance Monkey gitu, tapi ya itu ya pokoknya lagu pop tapi yang di remix buat Tabata. Oke, Bu Desi. Oke. Untuk musik anak-anak, untuk musik ini kalian bisa menggunakan musik apapun ya. Bisa slow, ada yang sedikit energik, itu ada. Intinya di sini adalah musik itu memang musik khusus untuk gerakan senam Tabata. Karena di dalam musik gerakan Tabata itu sudah disesuaikan karena ada waktunya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Moses ya, karena ada waktunya 4 menit kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, ya, terima kasih. Pak Diego, suaranya tidak terdengar. Kalau bisa lirik yang membangun ya, beri semangat saat olahraga ya. Oke, mungkin ada tambahan lain, pertanyaan lain? Sudah Pak Diego, tidak ada lagi Pak Diego. Oke, ya. Kalau sudah ada pertanyaan yang lain, mungkin kalau nanti ketika kalian mengerjakan tugas ada pertanyaan, silakan sampaikan ke Bapak Ibu wali kelas masing-masing ya. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan meneruskan ke Pak Moses dan juga Bu Desi, gitu ya. Oke, kita sudah di akhir acara kita ya. Kita akan tutup dulu acara kita dengan berdoa. Saya minta dengan rendah hati untuk Pak Samuel Laksmana untuk memimpin kita dalam doa penutup. Persilakan Bapak. Ya, Pak Diego dan anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri acara SJWanti hari ini. Kita berdoa bersama ya. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami sudah mempraktekkan senam Tabata ini, dan kiranya ini menolong kami untuk menjaga kebugaran, meningkatkan imunitas kami di masa-masa pandemi ini, dan menolong kami Tuhan untuk bisa lebih aktif, untuk bisa lebih bersemangat. Terima kasih ya Tuhan untuk Bu Desi, untuk Pak Mo yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan bagus, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami sampai akhir hari ini dan besok kembali di dalam pelajaran kami dengan semangat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel. Nah, juga mengucapkan terima kasih untuk ini ya, semua Bapak Ibu guru dan juga semua para siswa yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, dan juga Bapak Ibu guru yang bergabung di sini. Terima kasih ya, dan juga seluruh panitia SJWanti terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Maaf Pak Diego, ya. Satu tambahan Pak Diego, secara random tadi panitia melihat anak-anak kita yang antusias mengikuti praktek senam Tabata, ada satu nama yang muncul yaitu Juan Carlos, kelas 10 A2. Juan Carlos akan mendapatkan souvenir ya. Nanti Juan Carlos boleh hubungi Bu Regina atau Bu Desi atau wali kelasnya untuk memberikan alamat. Oke, selamat Juan Carlos. Yang lainnya di SJ1 berikutnya harus tetap semangat. Oke? Oke, terima kasih Bu Seli. Keren Juan Carlos ya, 10 IPA 2 ya. Nanti bisa menghubungi Bu Leoni ya. Untuk Juan Carlos supaya dapat souvenir. Nah, anak-anak yang lain untuk SJWanti selanjutnya juga lebih semangat lagi ya. Terima kasih, kalian bisa unmute dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih juga untuk Pak Moses, Bu Desi yang memimpin hari ini. Sampai ketemu di SJWanti berikutnya. Salam sehat selalu, salam olahraga.